Sobat calon guru semuanya, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah lulus seleksi P3K 2024, baik itu P3K guru, teknis maupun juga P3K tenaga kesehatan. Nah, tentunya untuk pelamar P3K tahap 1 di sini wajib melakukan pemberkasan dan juga pengisian DRH ya, maksimal di akhir bulan Januari 2025. Dan pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru, yaitu kira-kira seperti apa alur dan juga timeline penetapan nomor induk P3K bagi teman-teman yang telah lulus seleksi dan setelah teman-teman di sini menyelesaikan, yaitu mengirim DRH dan juga pemberkasannya teman-teman. Dari sini nanti kita akan bisa mengetahui alur dan juga timeline penetapan nomor induk P3K untuk peserta lulus seleksi P3K tahap 1. Ya benar, kita akan mengetahui tahapan-tahapan hingga penyerahan SK P3K dan juga yang paling penting sebagai peserta langkah apa yang harus kita ambil pada masa-masa yaitu penetapan nomor induk P3K ini. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru teman-teman gak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini untuk jadwal yang terdekat dengan saat ini ya, untuk pelamar P3K tahap 1, yaitu untuk pengisian DRH NI P3K atau daftar riwayat hidup untuk usul penetapan nomor induk P3K itu mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025. Nah, pastikan teman-teman sudah mengirim DRH dan juga berkasan ya, yaitu maksimal tanggal 31 Januari 2025 ini. Nah, langkah berikutnya setelah teman-teman menyelesaikan menuntaskan pengisian DRH NI P3K, maka nanti instansi itu akan melakukan usul penetapan nomor induk P3K, yaitu kalau misalkan instansi pusat itu ke BKN, kalau misalkan instansi daerah itu adalah ke Kanrek BKN ya. Ya benar, untuk usul penetapan nomor induk P3K sendiri itu jadwalnya itu tanggal 1 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025 teman-teman. Nah, berikutnya terkait tentang alur dan juga timeline ya, seperti yang kita kutip dari salah satu BKP SDM yang beberapa waktu lalu kita mengikuti webinarnya ya, bahwasanya untuk alur dan juga timeline penetapan nomor induk P3K itulah kira-kira seperti ini ya. Jadi yang pertama teman-teman, yaitu di sini ada 6 tahapan yang perlu kalian ketahui dan nanti apa saja yang harus teman-teman lakukan ketika sedang berlangsung ya untuk proses penetapan nomor induk P3K. Dan sini yang pertama yaitu tentunya teman-teman melakukan pengisian DRH ya, melakukan pengisian DRH dan juga menyampaikan berkas di akun SSCSN, yang mana untuk pelamar P3K tahap 1 itu dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 1 Januari ya, sampai dengan tanggal 31 Januari 2025. Nah, pastikan teman-teman di sini sudah mengakhiri proses pengisian DRH maksimal tanggal 31 Januari ini. Terkait tentang tutorial cara mengisi DRH dan juga berkasan sudah secara lengkap kita sajikan ya pada video sebelumnya. Nanti akan kita sematkan pada kartu video ini. Nah, selanjutnya di sini untuk langkah pertama kan teman-teman di sini melakukan pengisian DRH yaitu sampai dengan tanggal 31 Januari 2025. Dan selanjutnya akan masuk ke tahapan kedua yaitu BKP SDM itu akan melakukan verifikasi awal ya. Nah, verifikasi awal terkait tentang isian DRH yang kalian sudah isikan dan juga sudah diupload ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya memungkinkan di sini nanti ya, ketika BKP SDM melakukan verifikasi awal isian DRH ini nanti mungkin saja ada yang berstatusnya ini adalah MS, kemudian ada yang belum lengkap, ada juga yang TMS ya. Nah, ini kalau MS itu apa? MS adalah memenuhi syarat artinya teman-teman, yaitu nanti bisa langsung diajukan ya. Kemudian untuk yang belum lengkap, maka teman-teman nanti akan diminta untuk melengkapi ya. Biasanya adalah seperti itu. Jadi alur ini sepertinya masih nggak jauh beda dengan alur penetapan nomor induk P3K di tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi ketika dilakukan verifikasi ini teman-teman wajib dilakukan itu apa? Yang wajib dilakukan teman-teman itu adalah memantau perkembangan terkini yang ada di website dan juga media sosial resmi di BKP SDM masing-masing di instansi yang kalian lamar ya. Dan kalian pantau juga yaitu di grup Telegram maupun juga grup WhatsApp yang disampaikan oleh
BKPSD masing-masing. Nah tentunya di masing-masing daerah ya, yaitu ketika pengumuman hasil seleksi kemarin itu sekaligus diberikan yaitu link grup WhatsApp maupun juga Telegram untuk peserta lulus seleksi itu bergabung di sana. Nah manakala nanti ada berkas yang kurang lengkap, nanti akan diminta untuk melengkapinya. Nanti kalian disampaikan yaitu pada link tersebut ya. Nah ini karena apa, kalau misalkan nanti belum lengkap otomatis nanti belum bisa ya untuk diajukan. Dan berikutnya di sini nanti setelah dilakukan verifikasi awal ya, yaitu dari instansi, maka akan dilaksanakan yaitu Bupati mengangkat menjadi calon P3K kalau misalkan semua sudah lengkap ya. Kemudian nanti dilanjutkan yaitu di sini dari BKPSDM itu melakukan usul penetapan nomor induk P3K ke BKN teman-teman. Dan untuk jadwal dari usul penetapan nomor induk P3K ke BKN ya, ke kantor BKN ini adalah nanti berlangsungnya itu pada tanggal-tanggal ini, yaitu tanggal 1 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025. Nah berikutnya di sini nanti ketika sudah disampaikan ya, yaitu ke BKN, nanti di sana itu juga akan dilakukan verifikasi kembali teman-teman, yaitu apakah di sini ada yang MS, apakah kalian tuh MS ataukah TMS. Nah inilah terbit pertek BKN ya. Kalau misalkan nanti teman-teman itu memenuhi syarat ya, nanti akan diberikan NIP3K yaitu dalam bentuk pertek BKN. Berikutnya di sini nanti dilanjutkan yaitu teman-teman itu akan yaitu pengangkatan menjadi P3K ya. Nah pengangkatan menjadi P3K. Nah ketika teman-teman nanti sudah diangkat menjadi P3K, maka akan menerima SK ya. Awalnya di sini adalah kita tanda tangan kontrak atau perjanjian kerja antara PPK dengan P3K. Nah itu kemudian teman-teman nanti akan mendapatkan SPMT atau surat perintah atau surat pernyataan melaksanakan tugas. Dan berikutnya nanti barulah ketika teman-teman sudah menerima SK, tanda tangan perjanjian kerja dan juga mendapatkan SPMT, maka berikutnya nanti akan pemberkasan berikutnya, yaitu pemberkasan untuk pembayaran gaji P3K. Nah kira-kira untuk alurnya seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk saat ini? Yang kita lakukan tentunya nanti kalian pantau yaitu informasi di website resmi di BKPSDM masing-masing ya. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwasanya di sini dari BKN itu juga mengeluarkan surat edaran yaitu tertanggal 14 Januari 2025 terkait tentang usul penetapan nomor induk P3K ya. Yang mana ini sebenarnya surat yang ditujukan kepada PPK yang ada di instansi pemerintah pusat maupun juga daerah. Dan ini adalah berkaitan dengan dasar hukum dari pengangkatan calon P3K untuk menjadi P3K. Berikutnya di sini untuk penjadwalan ini ditegaskan kembali ya, bahwasanya untuk P3K tahap 1 itu adalah mulai dilakukan pemberkasan itu tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari 2025. Nah bagi teman-teman yang lulus seleksi tahap 1 ini jangan lupa ya untuk segera saja menyelesaikan untuk pemberkasan dan juga pengisian DRH-nya. Kemudian jika sudah selesai dari pengisian DRH-nya teman-teman, maka di sini nanti akan disampaikan yaitu usul penetapan nomor induk P3K itu dari instansi yaitu melalui SIASN ya. Nah ini. Nah selanjutnya di sini nanti instansi dapat melakukan approve atau submit usul yaitu seluruh dokumen pendukung terpenuhi ya. Untuk P3K tahap 1 itu adalah tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 28 Februari 2025. Nah kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi selalu pantau ya di instansi masing-masing. Semoga lancar untuk proses penetapan nomor induk P3K ini. Demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.